Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timutiara. Saya di sini akan menjelaskan analisis SWOT dari PT ABM Investplasma dan juga dampak positif dan negatifnya dari COVID-19 terhadap PT ABM Investplasma. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil perusahaan dari ABM Investplasma. PT ABM Investplasma adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang bergerak pada sektor investasi. Adapun bidangnya yaitu sumber daya energi, jasa energi, infrastruktur, dan pertambangan. Dan juga ABM merupakan salah satu anak dari perusahaan Tiara Marga Trakindo. ABM juga memiliki anak perusahaan yang saling mendukung proses bisnisnya. Yang pertama itu PT Reswa Minergi Hartama yang bergerak di konsensi tambang batubara di Kalimantan. Dan yang kedua, PT Cipta Kraditama yang menyediakan sistem dan praktek yang dibutuhkan untuk pertambangan. Dan yang ketiga, PT Sumber Daya Sewatama yang menyediakan solusi ketenaga listrik. Dan yang keempat, PT Sanggar Sarana Baja yang bergerak di bidang pembuatan komponen alat berat yang digunakan perusahaan pertambangan dan infrastruktur. Dan yang kelima, PT Cipta Krida Bahari yang menyediakan jasa logistik yang berfokus pada industri energi terkait integrasi. Perusahaan ini berusaha untuk mengintegrasi dan menciptakan sinergi antara unit bisnis untuk memenuhi pasokan kegiatan bisnis dan energi pertambangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis SWOT yang telah saya rangkum. Yang pertama, saya akan menjelaskan kekuatan atau strength. Adapun kekuatan dari ABM Investplasma, yang pertama, ABM Investplasma merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia di bidang sektor investasi. Dan yang kedua, ABM Investplasma memiliki banyak anak perusahaan yang saling mendukung untuk kegiatan bisnisnya. Dan yang ketiga, ABM telah dikenal oleh negara-negara besar di seluruh dunia. Dan yang keempat, ABM memiliki koneksi yang tersebar ke seluruh dunia. Nah, selanjutnya adalah kelemahan dari PT ABM Investplasma. Yang pertama itu, PT ABM Investplasma memiliki masalah pajak. Karena PT ABM Investplasma ini pajaknya lumayan besar yang dia keluarkan. Dan yang kedua itu, sering terjadinya penurunan kinerja pendapatan terhadap anak perusahaan di bidang batubara. Selanjutnya, peluang atau opportunity dari perusahaan ABM Investplasma. Yang pertama, PT ABM Investplasma melakukan ekspor batubara ke negara besar seperti India dan Cina. Dan yang kedua, PT ABM Investplasma bergerak ke dunia bisnis internasional. Dan yang ketiga, PT ABM Investplasma diberi modal kerja oleh OCBC and ISP. Dan yang keempat, adanya peningkatan kebutuhan batubara karena meningkatnya jumlah industri. Dan yang kelima, kesempatan mendapatkan keuntungan akibat terjadinya perubahan nilai tukar uang terhadap mata uang asing. Selanjutnya, ancaman atau threat terhadap PT ABM Investplasma. Yang pertama itu terkendalanya pengeksporan barang akibat COVID-19 ini. Karena keterlambatan pengantaran barang ke luar negeri, karena penutupan jalur akses laut di beberapa negara. Dan yang kedua, munculnya perusahaan baru di bidang sektor investasi yang sama. Dan yang ketiga, terjadinya kerugian atas perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Hal ini terkait dengan aktivitas bisnis berskala internasional. Baiklah, selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif dari COVID-19 terhadap PT ABM Investplasma. Dampak positifnya adalah kenaikan nilai mata uang US dollar terhadap mata uang rupiah. Dan dampak negatifnya, banyak anak perusahaan PT ABM Investplasma mengalami kerugian finansial akibat kurangnya pendapatan dan juga kurangnya kepercayaan masyarakat untuk menanamkan investasi karena
takut akan mengalami kerugian akibat COVID-19 ini. Baiklah, sekian materi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.